Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas soal materi kalkulus, lebih tepatnya pada submateri integral. Nah, di sini kita diberikan soal integral dari 1 per x pangkat 3 tambah 1 dx. Itu berapa? Nah, untuk pertama-tama kita bisa menyatakan persamaan x pangkat 3 tambah 1 itu menjadi x tambah 1 x pangkat 2 min x tambah 1 ya, dx ya. Sehingga pada persamaan seperti ini kita bisa menggunakan partial fractions. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya akan mendekomposisikan si persamaan ini, x tambah 1 ini saya panjang gitu ya. Ini menjadi a x tambah 1, dimana kita harus mencari apa? Mencari A dan B dan C-nya. Di sini pertanyaan kita, berapa A, B, dan C? Ya. Nah, untuk bisa mencari A, B, dan C, kita bisa menggunakan, ya teman-teman bisa langsung kalikan ya. Mungkin teman-teman bisa langsung A kali X pangkat 2 min 1 tambah 1 dan X tambah 1 kali BX tambah C. Itu mungkin bisa, tapi dengan cara nguli. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan variabel A, B, dan C secara cepat. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil saja X itu sama dengan min 1. Ya, kenapa? Karena ketika X sama dengan min 1, nih kita fokus pada pembilang pada setiap fractions. Karena di sini 1 kan. 1 sama dengan A kali X kuadrat min X tambah 1 gitu ya, tambah BX tambah C gitu ya, kali X tambah 1. Nah, ketika kita pilih X sama dengan min 1, kita pilih X sama dengan min 1, maka apa? Ini 0. Sehingga kita mendapatkan 1 sama dengan AX. Karena X-nya sama dengan min 1, di sini dapat berapa? Di sini dapat 3 ya. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Berarti 3A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 3. Kita dapat A-nya. Setelah kita dapat A-nya, pengetahuan kita terhadap A adalah 1 per 3, itu akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan dan menemukan bilangan B dan C-nya. Ya. Karena apa? B dan C-nya bisa kita ketahui ketika A-nya sudah kita ketahui. Nah,
Di sini coba kita lihat lagi bahwa kita akan gunakan X sama dengan 0 nih. Ini kita fokus lagi pada persamaan ini ya. Ini saya hapus dulu. Ini fokus aja pada persamaan ini ya. Nah, untuk X sama dengan 0 sekarang. Saya gunakan X sama dengan 0. Bagaimana saya bisa menggunakan dan menginstingkan bahwa si X sama dengan min 1 dan X sama dengan 0 itu tepat? Ya, saya bisa insting seperti itu karena saya banyak-banyak latihan soal. Makanya ketika melihat persamaan ini, oh saya kreativitas saya akan memberikan jalan bahwa X-nya akan min 1 dan A-nya ketemu, gitu. Dan di sini saya tahu X-nya sama dengan 0 karena ketika X-nya sama dengan 0, ini akan mempermudah kita pada persamaan X kuadrat min X tambah 1 ini akan menjadi berapa? Akan menjadi 1. Ini akan menjadi C. Sorry. Ini akan menjadi 1 dan ini akan menjadi C. Gitu ya. Sehingga di sini apa? Di sini bisa kita tulis 1 sama dengan A tambah CX tambah C. Nah, di sini kita tahu. Nah, di sini kan karena ini sama dengan 1 ya. Karena X-nya sama dengan 0, maka di sini C aja. Sorry, di sini C aja. Maka kita akan mendapatkan bahwa C itu adalah berapa? Min A, di mana A itu adalah 1/3. Kita dapat nih, C-nya itu 2/3. Ya, sehingga kita bisa dapatkan si B-nya dengan menggunakan X itu sama dengan 1. Ya, ketika X sama dengan 1, maka ini apa? Ini adalah 1. Ini adalah 1. Ini adalah 1. Ini adalah 3. Sorry, ini apa tadi? X tambah 1. B, ini B, sorry. Ini adalah berapa? Karena C-nya itu adalah tadi berapa? 2/3. A-nya adalah 1/3 ya. Ini, kalau ini B tambah 2/3. Ini 2. Ini 2. Sehingga kita bisa mendapatkan ketika X-nya sama dengan 1. Ini 1 sama dengan berapa? 1/3 kali 1 ya 1/3 ya. Tambah B kali 2. Ya. Sehingga kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan ini 2/3 sama dengan 2B tambah 4/3. Ini min 2/3 sama dengan 2B. B sama dengan 1 min 1/3. Gitu ya. Kita dapat B-nya adalah min 1/3.
Nah, karena kita dapat B-nya sama dengan 1/3, maka kita bisa saya akan mungkin ini. Oke. Saya akan lanjutkan pada bagian ini ya. Ketika kita tahu bahwa di sini berarti apa? Di sini bisa kita A-nya tadi berapa? A-nya tadi 1/3 ya. B-nya min 1/3, C-nya 2/3. Kita tahu seperti itu. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa si integral ini tuh sebenarnya sama aja dengan 1/3 per X tambah 1. Sorry, di sini ada permasalahan teknis. Satu per 3 per X tambah 1 ditambah min 1/3 X tambah 2/3 2. Sehingga kita bisa pecah ya. Kita akan pecah yang ini dan yang ini. Jadi apa? Integral dari 1/3 bisa saya tulis di depan langsung ya. Ini dx tambah integral dari ini 1/3-nya bisa dilepas langsung. Mungkin minnya bisa langsung keluar ya. 1/3 X gitu ya. Ini X tambah 2 gitu. X kuadrat min X tambah 1 dx. Nah, di sini kita bisa pecah lagi yang ini. Lihat yang ini ya. Ini bisa kita pecah lagi menjadi, karena kita menginginkan bahwa, mungkin saya akan ceritakan dulu mengapa saya pecah lagi. Karena kita menginginkan bahwa si integral ini menjadi sebuah integral yang bisa kita ubah menjadi bisa kita integralkan gitu ya. Maka kita harus tahu turunan dari ini. Turunan dari ini kita mau bentuk pembilangnya. Kita mau bentuk pembilangnya adalah 2x d per dx-nya dari x kuadrat min x tambah 1. Kenapa? Mungkin nanti teman-teman akan menemukan. Kenapa? Ini menjadi berapa? 2x min 1. Kita ingin si pembilangnya ini menjadi bentuk seperti ini. 1, gitu ya. Kita ingin si pembilangnya ini jadi bentuk seperti ini. Bagaimana? Ya, kita akan memanipulasi persamaan tersebut. Oke. Bagaimana kita bisa memanipulasinya? Nah,
Untuk bisa memanipulasinya, saya akan pakai ini ya. Maka ini saya ambil bagian yang ininya aja ya. Kita ambil bagian ininya aja ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis atau di sini integral dari 2x tambah 4 1/2 gitu. Mulai dari sini ya, saya akan menstimulasi kalian untuk bisa berpikir seperti ini. Nah, kita mendapatkan 2x tambah 4 nih. Ya. Nah, karena kita menginginkan bahwa si pembilangnya adalah 2x minus 1 ya, maka kita bisa kurangkan 5. Kita kurangkan 5, kita tambah 5. Gitu ya. Kita kurangkan 5, kita tambah 5. Oh, di sini minus 1 ya, guys. Sorry. Minus 1. Minus 1. Ini minus. Ini minus. Cuma salah di situ aja, minus. Tapi fatal kalau kalian tidak menyadari. Ya. Maka kita akan apa? Kita manipulasi lagi si 2x-nya menjadi 1/2 integral 2x min 1. Untuk bisa menjadi 2x min 4, maka kita akan tambahkan berapa? Kita tambahkan min 3, maka min 3 di sini. 2x min 1 min 3 itu adalah 2x min 4 ya. Jadi kita tidak merubah persamaannya. Persamaan dari pembilang. Nah, di sini kita tahu sifat-sifat dari integral, maka kita akan pecah lagi. Di sini kan kita pecah 1/2 integral dari 2x min 1 per x kuadrat min x tambah 1 dx, dan 1/2 integral dari ini min 3/2 dari 1 per x kuadrat min x tambah 1. Nah, untuk persamaan seperti ini kita akan tindak lanjuti ya. Nah, karena kita mendapatkan bentuk seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan lagi? Gitu. Apa yang harus kita lakukan lagi? Ini saya 1/3 saya akan tuliskan lagi gitu ya. Ini min 1/3-nya belum masuk ya. Min 1/3-nya belum masuk. Gitu. Nah, sehingga di sini min 1/6. Min 1/2 dari yang ini dan yang ini keluar. Gitu ya. Sehingga di sini min 1/6, min 1/3 kali 1/2 itu adalah min 6 gitu ya. Nah, di sini 2x min 1 per x kuadrat min x tambah 1 dx gitu ya. Min, berarti min ketemu min plus ya. Jadi plus 1/2 ya. 1/3 kali 3/2 itu 1/2. 1/2 integral dari 1 per x kuadrat min x tambah 1 dx. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih si ini apa? Ini adalah kita langsung mengetahui ln x tambah 1 ya, mutlak fungsi. Kenapa saya bisa menyesuaikan itu? Kita pakai u subs gitu ya. Kita asumsikan u adalah x tambah 1,
du sama dengan dx, sehingga di sini adalah integral 1 per u du. Ini adalah ln u. Ln u gitu ya. Sehingga u adalah x tambah 1, berarti ln x tambah 1. Karena si persamaannya akan berpotensi menjadi negatif, maka kita menggunakan nilai mutlak. Gitu ya. Berarti yang ini adalah ln x tambah 1. Ini saya mungkin akan bagi ini yang pertama ini yang pertama, ini yang kedua ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke. Ini yang pertama ya. Untuk yang kedua itu kita asumsikan aja u sama dengan x kuadrat min x tambah 1 du sama dengan 2x min 1 dx gitu ya. Berarti si dx adalah du per 2x min 1 gitu ya. Sehingga akan menjadi integral dari 1 per u guys. 1 per u du gitu ya. Ya mungkin saya nggak usah jelaskan lagi, mungkin kalian bisa ulik sendiri ya. Sehingga di sini bisa menjadi ln u mutlak u gitu ya. U adalah x kuadrat min x tambah 1 ln x kuadrat min x tambah 1. Nah, karena si x kuadrat min x, kita uji dulu nih si x kuadrat min x tambah 1-nya dengan kita menguji diskriminan. Diskriminan b kuadrat min 4ac. B kuadrat 1 min 4 1 kali. Jadi 1 min 4 berarti dia kurang daripada 0. Diskriminannya itu kurang daripada 0 dan A-nya itu lebih daripada 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan ini persamaan monoton ke atas, definite positif ya. Ini bukan persamaan. Kita mengetahui dari dua ini definite positif. Nah, karena kita mengetahui itu adalah definite positif, maka kita tidak menggunakan nilai mutlak. Kita menggunakan kurung saja, gitu ya. Kurung. Ini saya hapus ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini kita bisa menggunakan manipulasi lagi. Yang ketiga, integral dari 1 per x kuadrat. Ini kenapa saya tulis lagi? Karena saya menggunakan manipulasi. Saya manipulasi dulu si persamaannya. Ini akan menjadi berapa? Ini akan menjadi 1 per x kuadrat. Ini akan menjadi, oh ya, x min 1 per 2 kuadrat ya. Oh ya ya. Ini x min 1 per 2 kuadrat. Tambah 1 per 4. 1 per 4, 3 per 4, 3 per 4 akar dari 3 per 4 itu akar 3 per 2 ya, kuadrat. Oke. Sebelum itu saya kasih tahu dulu. Kenapa saya tuliskan x min 1 per 2 di kuadrat? Karena ketika kita expand, ini kita akan mendapatkan apa? X kuadrat min x gitu ya. Min 1 per 2 kali 2 kali x gitu ya, sama dengan x tambah 1 per 4. Nah, untuk bisa menyamakan sehingga kita tidak merubah persamaan, maka kita akan tambahkan di sini
dengan 3/4. Nah, 3/4 ini kita akan ubah menjadi pangkat. Ya, 3/4 itu adalah akar 3/2 dikuadrat. Ini makanya di sini akar 3/2 kuadrat. Gitu manipulasinya. Kenapa kita manipulasi? Karena kita tahu rumus yang ada di bawah ini ya. Di bawah ini bahwa integral dari 1/a kuadrat tambah x kuadrat dx sama dengan 1/a tan inverse x per a tambah c. Gitu. Saya menggunakan ini karena ada sebelumnya. Nah, untuk bisa kita integralkan gitu ya. Maka kita mengetahui bahwa si persamaan ini ketika kita manipulasi menjadi seperti ini ya. Ini 2 gitu. Nah, sehingga kita tahu bahwa apa? Kita tadi mengetahui ya yang di bawah ini integral dari du per u kuadrat tambah a kuadrat gitu ya. Nah, maka integral dari persamaan ini adalah apa? Adalah 1/3 akar 3/2 ya. 1/akar 3/2 gitu ya. 1/akar 3/2 tan inverse, atau mungkin teman-teman bisa tulisnya arctan ya. Si U-nya adalah x min 1/2 ya. Per akar 3/2. Akar 2. Nah, ini nanti tambah C. Namanya kalau saya ubah menjadi 2/akar 3. Kalau 2/akar 3 itu berapa? 2/3/3. Gitu ya. Arketan. Dari 2x min 1/akar 3. Gitu ya. Mungkin akar 3-nya kita keluarkan. 2x 2/3x min akar 3/3 gitu. Ya, tuh. Gitu ya. Jadi kita tahu bentuknya seperti ini. Ini saya warnakan yang berbeda. Ini dan ini. Sehingga apa? Kita mengetahui ini adalah di bawah saja mungkin 1/3 ln 1/3 ln mutlak x tambah 1 itu ya, min 1/6 gitu ya. Min 1/6 karena yang 2 ini adalah ln x kuadrat min x tambah 1. Di sini 1/6 ln karena ini tadi yang saya sudah jelaskan, maka kita akan menggunakan tanda kurung ya. Di sini akan tambah berapa? Ini ada 1/2 ya. Ada 1/2 ingat.
Yang ini adalah yang in. Jadi di sini 1/2 dikali 2 akar 3/2 akar 3/3 arketan 2 akar 3 X min akar 3/3 gitu ya, bisa kita tuliskan begitu. Ini jangan lupa plus C ya, ini bisa dicoret sehingga di sini bisa kita tuliskan aja langsung akar 3/3. Akar 3/3 itu adalah 1 per akar 3 dan inilah jawabannya. Dan ini mungkin bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ini juga bisa saya tuliskan seperti ini biar mudah. Jadi si ini 2 per akar 3x min 1 per akar 3. Begitu juga saya ditulisnya juga boleh ya. Jadi inilah jawabannya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya membantu. Sampai jumpa di lain video.